Terkait dengan LK1 membangun kemampuan dalam pengelolaan emosi di tempat kerja. Terkait dengan emosi di tempat kerja itu sangat penting bagi kita ya, sebagai seorang pendidik ataupun pengajar. Emosi kita harus tetap terkontrol dalam kondisi apapun ketika kita masuk ke dalam ruang kelas dari siswa-siswa kita. Ada beberapa langkah-langkah strategis yang dapat kita ambil untuk mencegah terjadinya emosi yang tidak baik ataupun emosi yang negatif. Yang pertama itu kita harus adanya komunikasi ya. Kita harus komunikasi terjalin dengan baik antara sesama sejawat, teman sejawat, rekan kerja, atau dengan siswa-siswa kita, biar tidak ada terjadi kesalahpahaman antara sesama, antara siswa dengan guru ataupun guru dengan guru. Kemudian yang kedua itu ada profesionalisme ya. Di sini kita harus disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Yang paling utama adalah kejujuran. Kemudian yang ketiga di sini kita harus berkolaborasi, bahwa kita sebagai seorang pengajar itu perlu berkolaborasi, perlu ada hubungan yang baik dengan sesama ya, dengan lingkungan kerja yang kondusif, kemudian harmonis antara guru, tendik, siswa akan mempengaruhi pengelolaan emosi. Kemudian ada beberapa dampak dari nilai-nilai dan budaya terhadap pengelolaan emosi. Yang pertama itu ada nilai-nilai dan budaya di tempat kerja. Kita memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan emosi. Yang pertama itu meningkatkan motivasi. Dengan kita bisa mengelola emosi, bisa meningkatkan emosi. Kemudian mengurangi stres ya. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja. Ada beberapa langkah-langkah strategis untuk mencegah emosi negatif. Yang pertama yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan sesama guru, mengembangkan empati, kepedulian, kemudian mengelola stres ya. Kita sebagai pengajar pasti pernah mengalami kondisi stres. Nah, stres itu kita kelola biar tidak menekan kinerja kita ya. Kita tekan kerja dengan cara yang sehat ya, sering olahraga ataupun mediasi ataupun seperti yoga. Kemudian membangun tim yang solid dan kolaboratif untuk meningkatkan kerjasama yang mengurangi konflik. Kemudian menghargai karyawan dan memberikan pengakuan atas kontribusi mereka untuk meningkatkan motivasi. Nah, untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, kita perlu beberapa cara. Yang pertama yaitu membangun budaya kerja yang positif, mengembangkan kerjasama, menghargai keragaman, kemudian mengelola konflik. Itu yang merupakan cara untuk membangun kemampuan dalam pengelolaan emosi di tempat kerja. Ya, meskipun masih banyak tips ataupun langkah-langkah untuk membangun kemampuan dalam pengelolaan emosi di tempat kerja. Ya, bisa dengan cara komunikasi yang terbuka, kemudian tadi profesionalisme, kolaborasi ya, dan seterusnya. Demikian untuk tugas dari lembar kerja 1 berkaitan dengan materi membangun kemampuan dalam pengelolaan emosi di tempat kerja. Terima kasih.